Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari eh, kelompok yang beranggotakan saya sendiri, David Gibran Maulana, Dan dengan saya NPI Afrian Saputra Erlangga 146230036, lalu Saya Afrian Saputra Erlangga dengan NPI 14621001118. eh, ya untuk teman kami berhalangan ikut ya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas-tugas semua tugas yang sudah kami kerjakan pada mata kuliah eh, pembelajaran mesin atau mesin learning di sini. Baik, yang pertama itu kami berdiskusi mengenai dataset apa yang bakalan kami gunakan untuk tugas awal itu ya. Jadi yang akan kami gunakan itu adalah dataset penyakit kardiovaskular. Seperti itu. Latar belakangnya, kenapa kok kami mengambil ini? Karena topik ini cukup penting ya. Karena penyebab utama penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Lalu masalah diagnosis, ini sering didiagnosis bersifat reaktif dan terlambat ditangani. Nah, kami ingin merancang solusi machine learning untuk menawarkan potensi prediksi dini berbasis data. Seperti itu. Jadi fokus penelitian kami, eh, bagaimana memprediksi resiko penyakit kardiovaskular dari data pasien yang yang sebelumnya sudah diambil, lalu algoritma machine learning apa yang paling sesuai dan bagaimana cara mengevaluasi performa model secara tepat untuk rumusan masalahnya. Untuk tujuan penelitiannya, kita membangun model prediksi penyakit kardiovaskular, terus membangun beberapa algoritma ML, dan menentukan model terbaik berdasarkan evaluasi. Oke, dataset yang kami gunakan kami ambil dari Kaggle Cardiovascular Disease dengan dataset kurang lebih 70.000 rekam medis ya. Nah, fokus di sini deteksi dini melalui analisis faktor risiko biologis dan gaya hidup pasien. Jadi fitur-fiturnya itu ada umur, tekanan darah, kolesterol, BMI, merokok, dan kardio. Ini seperti itu. Untuk tipe datanya seperti ini dan deskripsi ringkat untuk setiap fitur ini seperti ini. Next. Oke, untuk exploratory data analysis yang kami analisis dari dataset tersebut ya, cardiovascular disease, pola ditemukan pada data. Analisis exploratory awal ini kami berhasil apa ya, menemukan poin krusial mengenai distribusi faktor risiko sebelum proses pemodelan. Ada distribusi umur, pasien di atas usia 50 tahun itu cenderung kasusnya lebih banyak, Gampang lalu banget. tekanan darah versus resiko. Ini ditemukan tekanan darah sistolik lebih besar dari 130 mmHg. mmHg ini meningkatkan probabilitas penyakit hingga 60% dan keseimbangan kelas. Next. Tahapan tahapan data pre-processing yang kami gunakan itu adalah cleaning dan outliners, normalisasi, lalu feature selection. Next. Oke, alurnya yang kami akan eh, apa ya, kerjakan seperti itu. Melalui data input dulu, lalu logistic regression. Ini model yang akan kami gunakan. Terus ada SVM dan random forest. Itu. Nah, ekspektasi outcome yang bakalan kami dapat itu kira-kira seperti ini. Logistic regression itu 78%, SVM itu 82, dan yang kami eh,
harapkan atau yang kami expected itu random forest dengan yang paling tinggi 85%. Terus untuk evaluasi mendalam, karena dirasa random forest ini sangat cocok ya dengan kita searching dan cari tahu, maka kita mendalami eh, maka kita mendalami model random forest gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, kesimpulan dan future work. Kesimpulan utama, machine learning terbukti sangat efektif sebagai alat bantu diagnosis sekunder. Jadi banyak da- banyak machine learning itu digunakan untuk memprediksi ya. Terus random forest ini direkomendasikan karena performa dan kemampuannya menangkap interaksi fitur nonlinear. Terus mampu mengurangi beban kognitif tenaga medis dan melakukan screening awal pada ribuan data pasien. Kegunaan mesin learning yang kami harapkan itu seperti ini, dan pengembangan lanjutnya di tugas-tugas selanjutnya itu skalabilitas data, lalu untuk deep learning dan integrasi sistem model sebagai model API itu di sistem EMR, Electronic Medical Record rumah sakit. Jadi ini untuk pengembangan lanjutannya. Oke, mungkin sekian untuk yang tugas satu. Kita berpindah ke tugas dua dan selanjutnya ya. Selanjutnya, untuk tugas 2 adalah pengembangan model multi-class classification. Di sini implementasi dari yang sudah kami rancang di awal tadi ya. Di awal tadi hanya diskusi, dan ini implementasi realnya seperti ini. Untuk pengembangan metode multi-class classification di sini, implementasi awal dari metode tersebut adalah pre-processing data. Jadi tahapan pre-processing dilakukan sebelum proses pelatihan model. Proses yang dilakukan itu meliputi menghapus atribut ID karena tidak memiliki pengaruh terhadap prediksi, hanya indection atau indeksasi saja ya. Terus mengubah atribut age dari satuan hari menjadi tahun agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Lalu menentukan atribut kolesterol, memisahkan fitur dan target, membagi dataset 80 untuk eh, training dan 20 untuk evaluasi, dan melakukan normalisasi. Jadi seperti ini ya, contoh dataset yang di dalamnya. Umur, gender, height, weight, seperti ini kolesterol, indeks 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 glukomik, merokok atau tidak, minum alkohol atau tidak, aktif, dan punya punya penyakit kardio atau tidak. Next, training model di sini. Training model yang dari ketiga model dilatih menggunakan data training, kemudian dilakukan prediksi terhadap data testing untuk membandingkan performa masing-masing metode. Seperti itu. Jadi pendekatan klasifikasi yang kami gunakan itu softmax regression, one versus all, one versus one, seperti itu. Didapatkan seperti ini ya. Untuk softmax regression seperti ini. Untuk one versus all itu seperti ini, dan one versus one itu seperti ini ya. Oke, untuk evaluasi model dilakukan menggunakan accuracy score, classification report, dan confusion metric. Confusion metric ini seperti yang pada gambar kami sertakan ini ya. Untuk softmax regression mendapatkan skor seperti ini, dan untuk one versus all itu seperti ini, dan one versus one itu seperti ini. Jadi hasil pengujiannya berdasarkan eh, yang sudah kami lakukan ini, model softmax regression menghasilkan performa terbaik dibandingkan
kan dengan pendekatan one versus all dan one versus one dengan nilai akurasi sebesar 0,7741 atau 77,41%. Di sini ya, kami juga sertakan. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan multinomial logistic regression mampu melakukan klasifikasi multiklas dengan cukup baik pada dataset tingkat kolesterol. Nah, selain akurasi skor, evaluasi juga dilakukan menggunakan klasifikasi report untuk melihat nilai precision, recall, dan advanced score seperti itu. Lalu untuk confusion metricnya ini digunakan untuk mengetahui distribusi prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas. Seperti itu. Jadi kesimpulan untuk multi-class classification pada penelitian ini itu digunakan tiga pendekatan ya. Tadi softmax regression, one versus all, dan one versus one. Jadi berdasarkan tiga pendekatan itu, yang terbaik itu adalah softmax regression. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan multinomial logistic regression mampu melakukan klasifikasi tingkat kolesterol dengan cukup baik pada dataset yang digunakan. Seperti itu. Lalu untuk pengembangan selanjutnya, performa model masih dapat ditingkatkan melalui tuning parameter dan optimasi fitur. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk penerapan neural network dari mata kuliah pembelajaran mesin. Next. Di sini kita akan melakukan implementasi awalnya seperti ini. Untuk preprocessing data, tahap preprocessingnya dilakukan sebelum proses pelatihan model. Prosesnya yang dilakukan meliputi membaca dataset menggunakan pandas, memisahkan fitur dan target, melakukan label encoding pada target, mengubah target menjadi format one hop encoding, melakukan normalisasi data menggunakan standar scalar, dan yang terakhir membagi dataset menjadi data training dan testing dengan rasio 80 training dan 20 penerapannya. Untuk Testingnya. training modelnya kita menggunakan model yang dibangun menggunakan sorry, untuk training modelnya model yang dibangun menggunakan TensorFlow dan keras dengan arsitektur sequential neural network. Model terdiri dari 3 hidden layer dengan jumlah neuron masing-masing 120, 128, 64, dan 32 neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Untuk mengurangi overfitting digunakan dropout sebesar 0,3. Dengan proses training dilakukan menggunakan optimizer Adam dan loss function categorical cross entropy. Dengan model yang dilatih menggunakan epoch sebanyak 100 dan batch size-nya sebesar 8. Next. Berikut adalah evaluasi modelnya, seperti gambar berikut. Evaluasi model dilakukan menggunakan akurasi score, confusion metric, dan classification report. Ya, di sini adalah softmax regression-nya, yang di tengah untuk one versus all, dan yang sebelah kanan sendiri one versus one. Pada hasil pengujian tersebut, berdasarkan hasil pengujian, model model neural networknya mampu melakukan klasifikasi dengan performa yang cukup baik pada dataset yang digunakan. Selain itu, visualisasi akurasi, training, dan validasinya menunjukkan proses pembelajaran model selama training berlangsung. Confusion metric digunakan untuk melihat distribusi prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Sedangkan untuk klasifikasi report digunakan untuk mengevaluasi precision, recall, dan advanced score modelnya. Next. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi tadi, metode artificial neural network mampu melakukan klasifikasi multi-class dengan cukup baik pada dataset yang digunakan. Model yang dibangun menggunakan 3 hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU serta output layer softmax. Dengan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik setelah dilakukan preprocessing dan normalisasi data.
Untuk pengembangan selanjutnya, performa model masih dapat ditingkatkan melalui tuning parameter, penambahan arsitektur layer, dan oh, maupun optimasi hiperparameter lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk mendengarkan video ini. Saya beserta teman saya, Mas David, Ya. silakan. Oke, bisa. Oke. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau.